wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Lamongan beserta Ibu Wakil, Bapak pejabat struktural maupun fungsional yang saya hormati, khususnya Bapak Panitra dan Bapak Sekretaris, jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah. Marilah pada kesempatan siang hari ini kita untuk selalu tidak bosan-bosan muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai detik ini, sampai hari ini, kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi umur panjang, sehingga kita masih bisa bertemu kembali bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Sekaligus kita bisa melaksanakan puasa ini. Tidak lupa salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, sebagai mukadimah, marilah kita selalu untuk pandai-pandai memanfaatkan waktu, di mana waktu yang telah lewat tidak akan bisa terulang kembali, tidak akan bisa diputar kembali. Apa yang kita perbuat itulah yang kita dapat. Oleh karena itu, jangan sia-siakan, kita muhasabah, mulai bangun dari tidur sampai kita tidur kembali. Apa yang kita perbuat? Apakah waktu hanya kita gunakan untuk ngobrol-ngobrol saja? Apakah waktu hanya kita gunakan untuk bekerja? Apakah waktu hanya kita gunakan untuk bermain HP? Apakah waktu kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Kita muhasabah, yang tahu adalah diri kita masing-masing dan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menciptakan manusia adalah tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah. Sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ketua dan Pak Tommy kemarin. Di sini saya akan menyampaikan tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Para ulama mengklasifikasikan ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah shaumul awam. Apa puasanya orang shaumul awam itu? Puasa yang hanya tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan suami istri di siang hari. Di luar itu tidak puasa. Nah, kalau puasa seperti ini terjadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah, kamin shaimin laisa lahu min syamihi ilal juwal atas. Banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahalanya puasa. Banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan nilai-nilai dari puasa. Hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Bahasa syar'inya yang penting saya gugur kewajiban, tidak dosa, selesai, hanya itu. Nah, kalau puasa kita hari ini, yang kemarin-kemarin ada di sini, yuk mari kita tingkatkan, yaitu tingkatan yang kedua, yaitu shaumul khawas, puasanya orang yang khusus. Apa puasanya orang yang khusus itu? Di samping tidak berkumpul dengan suami istri di siang hari, tidak makan, tidak minum, mulai dari subuh sampai maghrib, panca inderanya pun ikut berpuasa. Matanya ikut berpuasa, telinganya ikut berpuasa, hidungnya ikut berpuasa, lebih-lebih mulutnya ikut berpuasa. Nah, itulah tingkatan yang kedua. Mungkin kita bisa di sini ya. Nah, kalau sudah di sini, yuk mari kita tingkatkan lagi yang ketiga, yaitu shaumul khawas wal khawas. Puasanya orang yang spesialis. Apa puasanya orang spesialis itu? Di samping panca inderanya berpuasa, hatinya selalu digunakan untuk dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sinyalnya tidak pernah terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Nah, berbicara masalah usia tadi ya, masalah umur manusia, karena puasa sudah banyak disampaikan, kita ini kontraknya hidup di dunia ini tidak sama ya. Jamaah yang hadir di musala ini, ada yang dikontrak hanya 40 tahun,
ada yang dikontrak 50, 60, 70 dan seterusnya, tidak sama. Oleh karena dengan waktu yang singkat ini, marilah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diberi umur panjang tapi sia-sia. Sebagaimana disinyalir oleh Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa kasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia, manusia yang diberi oleh Allah umur panjang namun baik perbuatannya. Namun sejelek-jelek manusia, manusia yang diberi umur panjang oleh Allah namun jelek perbuatannya. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, belum tentu tahun depan kita bertemu Ramadan lagi. Banyak saudara-saudara kita, keluarga kita yang Ramadan tahun ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berasumsi, oh saya masih muda, masih banyak kesempatan, jangan ya. Jangan ulul amal, ibadah di angan-angan saja sampai datangnya ajal. Sebab manusia itu ya semakin tambah tahun sudah tentu semakin menua, semakin lemas, semakin sakit-sakitan yang akhirnya menerima kepada putusan ajal. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, barangkali nanti ditambah oleh Pak Ketua, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.